Sekali lagi tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiada Allah yang lebih besar daripada Allah kita. Katakan amin. Mari sama-sama. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dia hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia hilangkan dengan sukacita. Bersama-sama semua orang. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang akan Tuhan. Sorak bersama-sama. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dapat. Mari sama-sama menari Bapak Ibu. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dapat penari. Bukan menari seperti dapat penari. Menari seperti dapat penari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dapat penari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dapat penari. Menari seperti menari seperti dapat penari. Menari seperti dapat penari. Dan saya bertanya, adakah Bapak Ibu anak muda yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Wow, luar biasa, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih dari 5, 6, 7. Luar biasa. Mari salam. Yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang di Ibadah Mor
Kami mengundang Bapak Ibu anak muda yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk datang minggu-minggu berikutnya di tempat ini. Katakan amin. Mari salam yang baru pertama kali hadir, katakan selamat datang. Haleluya. Harus sama-sama duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu anak muda. Boleh dilambaikan lagi tangannya yang belum dapat. Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita di hadirat Tuhan. Kudus, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran Roh Kudus. Bagaikan yang merindukan hari. Hadimu di hidupku. Roh Kudus, mari berikan tepuk tangan buat Roh Kudus di tempat ini. Bagaikan dan kami hidupku. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Hidup ini. Terjemah Tuhan saja katakan. Kan isi hatimu.
Sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat-Nya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur di siang yang berbahagia ini. Kembali kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Bapak. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, kami mau mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ajarin kami Tuhan, sebagaimana Engkau berfirman dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Engkau berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni kita. Dan bahkan akan menjauhkan kita dari segala kejahatan kita. Di siang yang berbahagia ini Tuhan, kami mau mengakui Tuhan segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Sehingga kami boleh bertobat ya Bapak. Kami boleh mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ajar kami Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah biarkan kami sendirian ya. Jangan pernah biarkan kami bergumul dengan sendirian ya. Roh Kudus, Engkau adalah Allah penolong kami. Engkau adalah Roh penghibur kami. Engkau adalah Roh yang akan memberikan kekuatan, bahkan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Antoni Simamora ya Bapak. Sehingga saat firman-Mu disampaikan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Bapak. Karena firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Allah yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Berkati pekerjaannya sebagai aparat negara ya Bapak. Engkau menyertainya Bapak, Engkau melindungi ya Bapak. Bagi anak-anak di tempat ini juga Tuhan, kami berdoa. Berkati anak-anak yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu Tuhan menghasilkan buah. Dan kehidupan kami menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapak. Di dalam lingkungan kerja kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami akan membawa dampak bagi perusahaan di mana kami bekerja. Kami akan menjadi dampak, membawa dampak bagi lingkungan kami Tuhan. Bagi teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan perusahaan kami Tuhan. Dimanapun kami bekerja, Engkau Tuhan yang memberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengurus MOR ini ya Tuhan, MOR ministry Tuhan. Kau berkati mereka para pengurus-pengurus MOR ya Bapak. Biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai mereka Tuhan. Sehingga mereka cakap Tuhan untuk melayani, Engkau bakal mengembangkan MOR ministry ini ya Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan.
Sebagaimana Engkau juga berfirman dalam Yohanes 6 ayat 65. Engkau berkata bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa yang mengaruniakan kepadanya. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kursi-kursi yang ada saat ini Tuhan diisi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Karena Engkau berkenan kepada anak-anak Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah Engkau juga bangga memiliki anak seperti kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau memberikan api kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksimu. Untuk kami menjadi bawa terang dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berikan kami keberanian. Berikan kami api-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak takut dan tidak gentar. Sehingga kami dapat menjadi saksimu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin Tuhan, anggota TNI Polri Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa buat kota Kudus-Mu, kami mengangkat tangan kami dan kami katakan, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Orang-orang mencintai kota Kudus-Mu mendapat sentosa. Kesejahteraan ada dalam kota-Mu benar sentosa dan puri-puri-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa buat anak-anak yang melayani Engkau pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau melindungi menyertai mereka Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu. Tambah-tambahkan kekuatan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak jemu-jemu untuk melayani Engkau Tuhan. Sehingga mereka tidak bosan-bosan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ada upah orang yang melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ini doa kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Mari kita umat Tuhan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Satu tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan. Sampai hari ini Engkau tetap menyertai setiap kami ya Tuhan. Akan banyak hal yang kami lalui di hari-hari ke depan. Tapi Engkau tetap setia menyertai kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat badai gelombang yang menerpa, Engkau tampil memberikan kekuatan bagi kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Mari buka kedua tangan saudara. Sembah Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Mari ulurkan tanganmu atas setiap kami. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun badai yang menerpa, Engkau Tuhan jalan keluar dalam setiap kami. Oh. Mari Tuhan jamah tiap-tiap kami. Kami datang di dalam pergumulan, di dalam tekanan. Tapi kami rindu Tuhan tangan memegang setiap kami, memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Oh, ya yes. Angkat suara, angkat doa-doamu kepada Raja di atas segala raja. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang kudus. Dia tahu apa yang kau inginkan. Apa yang kau rindukan dalam hidup keluargamu. Oh, ya.
Yes. Tuhan, pagi hari menjelang siang, kami datang meninggikan nama, kami datang menyembah-Mu, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jika sebentar kami merenungkan kebenaran firman, biarlah kebenaran firman-Mu itu memerdekakan setiap kami. Urapi kami ya Tuhan. Kuduskan tempat ini karena Engkau Allah yang kudus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui dosa kami. Kami siap mendengarkan firman. Ini doa kami. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Tapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Tapanmu mengubah hidupku. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari yang kita laluin, siapapun kita, apapun latar belakang kita pasti berinteraksi yang namanya dimensi rohani. Dimensi rohani itu ada datangnya dari Tuhan, ada datangnya daripada si jahat. Bagaimana kita membedakannya? Lewat imajinasi pikiran kita yang mengalir. Jika itu mengalir semua yang benar, semua yang baik, semua yang indah, dan semua kebajikan, itu datangnya daripada Tuhan. Ya, sehingga emosi yang keluar pikiran kita adalah positif. Dan kita bersukacita karena kita bangga mempunyai Allah seperti Yesus. Kita buka Filipi 4 ayat 8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Sedangkan si iblis menanam ilalang dalam hidupmu, tapi bukan ketika itu menghancurkan hidupmu. Dia pelan-pelan menghancurkan apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidupmu, kebaikan. Jika engkau setiap kita di tempat ini menginginkan keinginan daging yang belum tersalibkan, itu membawa dosa dan maut. Yakobus 1 ayat 14-15. Kita buka. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobain oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pada waktu kami mengungkap kasus pembunuhan yang di Patumba, seorang bidan cantik, Bu Ruti Nambunan, pada waktu itu saya sebagai komandan TK Medan, kami mengungkap polisi ada 2 polwan laki-laki, suami istri juga yang di gereja kita.
Pada waktu kami mengungkap kasus pembunuhan ini yang ditembak di depan ibunya, kami ungkap semuanya. Betapa bahagianya kalau polisi dapat mengungkap kasus besar. Semua mengadakan pesta, kami tidak tidur-tidur. Kami tidur di hotel di Ancol karena saya berangkat ke Batam. Waktu kami di Batam baru-baru ini peresmian gereja, si Acing istrinya Abram. Kamu lihat di situ Google. Waktu pembunuhan sini Batam, geger saya buat. Dia buka Google, iya ada ya gambar Pak Antoni. Seram kali Pak Antoni. Waktu itu belum tobat. Artinya sekarang ini kenapa ganteng? Karena udah tobat. Jadi pada waktu itu, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Pada waktu itu kami dengan pimpinannya Kasar Reskrim Pak Yoris, kami capek semua ungkap kami. Rencananya pijit-pijit karena tidak tidur-tidur. Tahu Bapak Ibu, saya mandi sauna, pijit di dalam. Ini tidak pernah saya ceritakan sama istri saya ada di sini. Waktu itu habis dikusuk, kita berhadapan dengan wanita, maaf, tanpa busana. Siapapun orangnya, nggak mungkin mampu. Tapi roh Tuhan jantung saya gedebek. Saya pergi keluar. Datang anggota bilang, komandan Pak Antoni nggak mau katanya. Malamnya pesta, datang anggota saya bilang, komandan jangan ikut, ini pasti hancur-hancuran, nggak ulang-ulang. Tahu Bapak Ibu, kenapa saya mampu? Karena saya mengalami Roh Kudus memenuhi saya. Kalau saya tidak setia pada waktu itu, saya tidak ada mungkin di depan ini. Bapak Ibu, seberapa banyak hidupmu mau mengalami Roh Kudus? Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidup. Dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 9. Setiap kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menahan nafsu yang daripada iblis. 2 Timotius 1 ayat 7 ya sampai 9. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengalami yang daripada roh itu, maka kita dapat mendeteksi kehidupan kita. Fenomena apa yang terjadi saat sekarang ini sangat mengerikan. Karena kita bisa mensetrilkan diri kita. Kenapa? Apa yang ada di tubuh kita saat ini, itu yang bisa menghancurkan. Salah satunya handphone. Banyak problem ada jemaat. Ketika saya periksa, dia mengirimkan ujaran kebencian. Saya berkas, saya minta bantu sama pemimpin gembala kita. Padahal udah mau dikirim. Dia bilang, Pak Antoni, saya salah ketik. Hati-hati pembunuhan di kemarin yang di Jalan Binjai, perempuannya WA dengan laki-laki lain. Cowoknya marah, dipanggil istrinya, dia bunuh di depan Kodam. Laki-lakinya juga mati. Hati-hati dengan handphone. Ini serius Bapak Ibu, kalau engkau tidak mengalami Roh Kudus dalam hidupmu. Saya mau ceritakan, nanti buka Google. Pada waktu saya tugas ke Sibolga, laki-lakinya
mencet seorang perempuan. Dia mengatakan dia lajang. Perempuan ini punya 4 anak. Jadi mereka berselingkuh dan hubungan. Yang cewek punya suami, yang laki-laki punya istri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perempuan ini dikerjakan di kafe. Dia pulang ambil bisu. Latu-latu laki-laki ini dipotong. Pada waktu saya di TKP, dia mengeluarkan darah dan dia pingsan. Habis itu saya tinggalkan, saya kembali ke Medan. Saya tanya kasat sersinya, Dodi kenapa Dodi? Inilah bang, gara-gara latu-latu lah ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sepele dengan ini. Kalau engkau tidak mengalami roh daripada Tuhan, jangan engkau mampu mengatakan, aku sudah pendeta. Alami Roh Kudus. Sehingga jalan-jalanmu akan dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan. Jika doa-doamu belum dijawab Tuhan, tertunda, hari ini hampiri Tuhan. Roh Kudus akan membuka pintu-pintu yang baru. Ya, dikatakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ini kata Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi saudara dan saya mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi tidak ada kata, tidak ada roh itu pasti tinggal dalam hidup kita. Tinggal kita mau atau tidak. Ada seorang ketua STT bilang, Pak Antoni polisi, Bapak luar biasa jadi pendeta. Mengapa? Polisi aja tobat udah bagus sekali. Ini kita cerita realita. Jadi kalau ada pendeta jadi polisi jadi pendeta, itu mujizat, Mbok. Itu di luar kemampuan manusia. Karena polisi jadi pendeta, jangankan pendeta tobat aja udah bagus. Jadi saya pernah juga khotbah di Medan Per. Begitu khotbah saya, turun, datang seorang perempuan. Ini karena SMS juga ya. Pak Antoni kenal sama saya katanya. Kenal. Seorang pamen suaminya. Satu letting saya. Kami sudah cerai. Dia ceraikan saya. Dia kawin lagi sama jemaat. Anaknya 2 dia tinggali cerai sama istri. Dia kawin dengan wanita yang lain. Akibat handphone. Hati-hati. Sampai sekarang ribut. Kemarin lagi jalan Binjai. Habis saya melayani Pelita Nusantara masuk telepon, Bang, ada penangkapan Megawati judi katanya. Ya, oh ya, saya bawa istri saya dengan anak-anak makan. Kemudian dia telepon, Bang, tolonglah Bang, itu mamanya ini. Oh ya. Anggota saya tanya, kenapa? Ada komandan 15 orang dibagi 78 orang yang ditangkap. Bang, tolonglah Bang, gara-gara anaknya ditangkap, mamanya sakit. Saya bilang, saya tanya anggota, itu kayak mana? Udah penahanan komandan, nggak bisa. Mamanya masuk rumah sakit, besok pagi di WA-kannya dalam infus, udah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, alamilah Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan buat susah orang tuamu. Kalau engkau nggak dipimpin Roh Kudus, sangat mengerikan. Habis khotbah lagi saya sekali lagi datang, ibu-ibu ke kantor, bilang, saya mau ketemu dengan Pak Antoni. Orang pikir kalau udah polisi jadi pendeta, dia jadi malaikat. Datang ke kantor. Ada apa Bu? Saya mau ketemu Pak Antoni. Dia baru khotbah katanya. Ada apa masalahnya Bu? Dia bilang anak saya ditahan Polsek Sunggal. Masalah apa? Mukul orang mati. Kairudin aja anaknya yang berantem dia dipecat. Kairudin itu habis dia kandidat jatan ras, Paidir saya. Anaknya berantem.
bapaknya yang dipecat. Ini orang mati pula. Kita datang ke sana, kan lebih kena double pecat saya. Iya kan? Yang wajar-wajar kita akan bantu. Tetapi kalaulah dia udah berdamai, kalau dipersulit bisalah kita bantu. Tapi dalam keadaan orang itu pakai kerudung-kerudung, kita datang apa enggak? Gimana? Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mau hidupmu mengalami Roh Kudus memenuhi engkau? Bisa lambai tangan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, kita buka Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Nanti dari dia ya. Yohanes 16 ayat 7. 16, ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara dan saya. Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan rohnya bagi setiap kita. Alamilah Roh Kudus dalam hidupmu. Dalam pekerjaan, seberapa banyak yang pengusaha di sini? Ibadah pengusaha, pengusaha cuman Pak Samuel aja. Iya, senyum. Oh, itu ada ini. Pak Timbul ini pengusaha benar. Tadi dia WA saya, Pak Antoni, saya OTW ya katanya. Bok Susawan, terima kasih ya kalian semua datang ya. Jadi Bapak Ibu jangan heran, kami kok pakaiannya hitam-hitam putih-putih. Nanti berikutnya minggu depan dia yang khotbah itu. Pakaiannya lebih seragam seperti yang dipakai Pak Samuel ini. Pak Samuel salah kostum dia, tapi jangan gak apa-apa ya Pak. Tapi jangan ikut foto lah. Ya, gak apa-apa. Bapak Ibu, kita ini adalah saudara. Kita inilah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi dengar, kalau engkau tidak mengalami roh itu dalam hidupmu, engkau akan menjadikan orang susah. Jadi kalau roh itu tinggal dalam hidup kita, kita pasti dipenuhi dengan hikmat. Sehingga hal-hal yang bukan daripada Tuhan, kita tidak lakukan. Seberapa banyak yang masih doanya belum dijawab Tuhan? Belum dijawab Tuhan? Masih tertunda? Ya, hari ini berapa banyak yang mau dijawab Tuhan? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Satu ayat penutup, mari kita bangkit berdiri. Nanti dari dia ya. Kita bangkit berdiri, bawa pulang ayat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita datang ke tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Kita datang beribadah kepada Raja, ada berkat-berkat menanti dalam hidup kita. Ya. 1 Yosua ayat 9. Saya bacakan kepada kita semua. Ya. Yosua 1 ayat 9. Jadi lagu ini nanti kita naikkan waktu saya dalam masalah tertekan, tidak ada yang menolong. Tidak ada yang mampu. Ini lagu ini saya naikkan, kita sama-sama. Maksud saya, jika Tuhan membuka berkat bagi saya, Tuhan yang sama juga akan membuka setiap kita di tempat ini. Ya. Bisa buka 1 Yosua 1 ayat 9. Ya. Sama-sama kita membacanya. Yakin dan percaya Tuhan akan jawab doa-doa setiap kita. Ya. Kita baca ya dengan suara keras. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saatku dalam kesesakan,
Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Mari bersama-sama kita. Penolongku hanyalah diri, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidup. Kau Bapakku yang setia. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan segenap hati kita sama-sama katakan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada saat semua jalan tertutup. Saat semua jalan tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Yes. Mari bersama-sama kita katakan penolong. Penolongku hanyalah dirimu. Penghibur hanya Engkau Bapa. Selalu menyertai hidup. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang menolong diri, penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidup. Kau Bapakku yang setia. Angkat pujian ini dengan segenap hati. Ku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidup. Yang setia. Jangan dirimu, ibu, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidup. Kau Bapakku yang setia. Saya minta musik aja. Mari setiap kita hampiri Tuhan. Minta Tuhan jawab doa. Tuhan tidak akan menunduknya lagi. Pada waktu itu dipenuhi dari Roh Kudus, maka setiap doa yang kau naikkan, Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Yes. Angkat suara. Tuhan ulurkan tanganmu bagi setiap umatmu. Biarlah bukan jawaban-jawaban bagi setiap yang berpengharapan kepada. Oh, ya. Yes. Hari ini penuh dengan kemurahan. Penuh dengan mujizat yang daripada surga.
Tidak ada lagi pintu-pintu yang tutup. Semuanya Tuhan bukakan. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama sekali lagi. Penolong, penolong, ku hanyalah dirimu. Pengikutku hanya Engkau Bapa, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Engkaulah penolong setiap kami. Engkau Bapa yang baik. Dengan apa kami dapat membangun segala kebaikan? Selain kami mempersembahkan hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, bahkan pekerjaan dan pelayanan kami dedikasikan semuanya untuk kemuliaan nama Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran-kebenaran firman. Biarlah firman yang ditabur itu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Pada waktu kami kembali, ada sorak-sorai, ada mujizat, kemenangan-kemenangan yang daripada surga itu menyertai setiap kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi, Pak Jansen, Pak Joshua. Biarlah pengurapan-Mu sempurna bagi pemimpin rohani kami. Berkati istri dan anak-anak. Berkati cucu menantunya, Engkau pagari dengan kuasa darah. Terima kasih ya Tuhan kehadiran. Kami percaya di situ ada pintu yang baru. Tuhan bukakan bagi umat. Apapun pengharapannya, bila mereka bekerja di perkantoran, Engkau urapi hamba-hamba. Bila mereka di dalam usaha pekerjaan, Engkau bukakan pintu berkat yang baru. Sehingga setiap kami tidak pernah gagal. Keberhasilan, keberuntungan itu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali, kami mau berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hati dan wajah-Mu. Diberkatilah Engkau dan keluarga-Mu. Diberkatilah makanan dan minuman. Diberkatilah kemana Engkau melangkah. Sekarang pulanglah, bawa anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama kita katakan amin. Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan, dapat memasukkan amplop ke dalam kotak yang tersedia atau melalui barcode di layar, bukan yang ada di belakang kursi. Mohon amplop tidak untuk dibawa pulang. Mari memberi, tidak datang dengan tangan hampa. Sampai jumpa Bapak Ibu minggu Pak, depan. Salam Pak Hendri. Ya, salam Pak Sirait. Tuhan Salam memberkati. Pak. Khusus Tuhan berkati Pak.
Terima kasih Pak Bu Erlina, Bu Bu Jenny. Erlina, ya. Halo, Sampai Pak ketemu Henry, Pak minggu Polta, depan. Bu Iya. Sehat Mia. sehat. Ya, Ci, terima Pak kasih, Riki, Ci. terima kasih. Terima kasih, Pak Terima Riki, kasih. Bu Ya, Sehat-sehat Lorencia. Pak Terima Sirait. kasih. Ya, saya Salam, God Pak. Terima bless. kasih. Ketemu. Minggu depan ajak teman-temannya ya di share Oke. link Zoom-nya. Oke, izin ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Henry. Yo, Sama-sama. Pak Bu Erlina. Polta. Ya, Salam. salam Pak Polta. Salam, Sehat Bu. terus Ya, Pak, terima kasih. semangat. Semangat, semangat Bu. Oke, izin live ya. Ya, Oke. Ci. Jumpa lagi ya. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan, Jumat Ya. depan. God bless.